Di kamar kecil bercat biru muda, terdapat sebuah meja kayu mungil di samping ranjang. Di atasnya berdiri sebuah lampu tidur berbentuk bulan dengan wajah tersenyum, berwarna kuning lembut. Lampu kecil itu tampak sederhana, tapi bagi seorang anak laki-laki bernama Nino, benda itu adalah teman terbaiknya. Nino baru berusia 8 tahun. Ia ceria di siang hari, tetapi begitu malam datang, kegelapan menjadi musuh yang menakutkan baginya. Setiap malam, bayangan di dinding kamar seolah hidup. Ia melihat bentuk aneh di sudut ruangan, mendengar suara dari bawah ranjang, dan merasa seolah ada yang memperhatikannya. Kadang-kadang, ia berlari ke kamar orang tuanya sambil menangis, memeluk ibunya erat-erat. "Bu, boleh Nino tidur di sini aja? Kamarku gelap." Ibunya selalu tersenyum lembut. "Nino sayang, kegelapan itu bukan musuh. Ia hanya tempat di mana cahaya sedang beristirahat." Namun, penjelasan itu belum cukup untuk menenangkan hati kecil Nino. Suatu malam, ayahnya pulang membawa sebuah kotak kecil berwarna putih. "Nino, ayah punya sesuatu buat kamu," katanya dengan nada misterius. Nino membuka kotak itu perlahan, dan matanya langsung berbinar. Di dalamnya ada sebuah lampu tidur berbentuk bulan tersenyum, dengan sinar kuning hangat yang memancar lembut. "Ini apa?" "Ya," tanyanya penuh penasaran. "Teman tidurmu," jawab ayah sambil tersenyum. "Supaya kamu nggak takut lagi sama gelap." Ayah memasang kabel lampu itu, menyalakan saklar, dan seketika kamar Nino dipenuhi cahaya lembut yang menenangkan. Cahayanya tidak terlalu terang, tapi cukup untuk membuat setiap sudut kamar terasa hangat dan aman. Nino menatap lampu itu lama sekali. "Boleh aku kasih nama?" "Tentu," jawab ayah. Nino berpikir sebentar, lalu berkata pelan, "Namanya Luma, karena dia bercahaya." Ayah tersenyum bangga. Nama yang indah. Nino. Sejak malam itu, Luma selalu menemani tidur Nino. Setiap malam, sebelum menutup mata, Nino berbisik, "Selamat malam, Luma." Dan seolah mengerti, lampu kecil itu bersinar sedikit lebih terang sebelum kembali redup lembut. Hari-hari berlalu dengan tenang. Nino tidak lagi berlari ke kamar orang tuanya saat malam tiba. Ia tidur dengan damai, ditemani sinar lembut dari Luma. Namun suatu malam, petir menyambar di luar rumah. Langit bergemuruh, dan seketika listrik padam. Kegelapan menelan seluruh rumah. Nino terbangun ketakutan. "Luma," panggilnya dengan suara gemetar. Dalam kegelapan pekat, muncul cahaya redup di sudut meja, cahaya sisa dari baterai kecil di dalam Luma. Lampu itu berusaha tetap menyala, meski hampir padam. Nino menatapnya, dan entah mengapa, rasa takutnya berkurang. Ia berbisik, "Kamu masih di situ?" "Ya, Luma." Cahaya itu tetap berpendar lembut, tidak padam, tidak menyerah. Nino menarik selimutnya dan tertidur lagi dengan tenang. Keesokan harinya, ia bercerita kepada ibunya, "Bu, semalam Luma tetap nyala meskipun listrik mati. Aku nggak takut sama sekali." Ibunya tersenyum. "Berarti kamu sudah berani, sayang, karena sekarang kamu tahu, kamu tidak sendirian." Sejak malam itu, Luma bukan hanya lampu tidur, tapi sahabat sejati Nino. Setiap malam, Nino berbicara dengan Luma seolah lampu itu bisa mendengarkan. "Luma, hari ini aku jatuh di lapangan, tapi aku nggak nangis," katanya sambil tersenyum. Cahaya Luma berkelip kecil, seolah menjawab, "Aku bangga padamu." Waktu berjalan cepat. Nino tumbuh semakin besar, tapi Luma tetap setia di meja kecil itu. Kadang, Nino sibuk belajar dan lupa menyapa, tapi Luma tetap menyala lembut, menunggu. Suatu malam, saat Nino berusia 14 tahun, lampu itu mulai berkedip. Cahayanya meredup pelan. "Luma, kamu kenapa?" tanya Nino sambil memegangnya. Lampu itu menyala lagi sebentar, lalu tenang. Nino tersenyum lembut. "Enggak apa-apa. Ya, kamu udah nemenin aku lama banget." Sejak hari itu, Nino lebih sering membersihkan lampu itu. Ia bahkan mengganti bohlamnya sendiri untuk pertama kalinya. Ketika ia selesai, ia berkata, "Nah, sekarang kamu bisa bersinar lagi." Dan benar, Luma menyala hangat seperti dulu. Beberapa tahun kemudian, Nino diterima di universitas di kota lain. Hari itu, ia berkemas sambil menatap kamar masa kecilnya yang penuh kenangan. Ibunya bertanya, "Nino, kamu gak lupa sesuatu?" Ia menoleh, menatap Luma di meja. Senyumnya lembut. "Tentu enggak, Bu. Aku gak akan ninggalin dia." Ia membungkus lampu itu hati-hati dan membawanya ke kamar kos barunya di kota. Malam pertama di tempat baru terasa asing dan sunyi. Tapi ketika ia menyalakan Luma, cahaya kuning lembut itu membuat kamar terasa seperti rumah. "Terima kasih, Luma."
bisiknya. Kamu bikin aku enggak sendirian. Hari-hari kuliah berjalan cepat. Kadang malam terasa panjang. Tugas menumpuk. Dan tekanan membuat Nino lelah. Tapi setiap kali ia menatap Luma, hatinya tenang. Selalu ada cahaya kecil buat ngingetin aku. Semuanya bakal baik-baik aja, katanya pelan. Suatu malam, hujan deras turun di kota. Petir menyambar, dan listrik kembali padam. Namun seperti dulu, Luma masih menyala dengan cahaya kecilnya. Nino tersenyum dalam gelap. Kamu nggak berubah ya, Luma? Dan malam itu, kenangan masa kecilnya berputar di kepalanya. Ketakutan, tawa, kasih sayang, dan rasa aman yang sederhana. Air matanya jatuh, bukan karena takut, tapi karena bersyukur. Ia sadar, cahaya Luma bukan sekadar lampu tapi simbol kehadiran yang tak pernah meninggalkannya. Bertahun-tahun kemudian, Nino dewasa dan bekerja di kota lain. Namun di rumah lamanya, Luma masih di meja yang sama. Suatu hari, ia pulang berkunjung. Ketika membuka pintu kamarnya, ia terdiam. Luma masih di sana. Wajah bulan kecil itu sedikit pudar, tapi senyumnya masih sama. Nino menyalakannya dan ajaib, lampu itu masih menyala lembut. Ia duduk, menatapnya lama, lalu berkata, "Kamu tahu, Luma, aku udah nggak takut gelap lagi, tapi aku tetap butuh kamu." Cahaya itu berpendar seolah menjawab. Ibunya mengetuk pintu dan masuk sambil tersenyum. "Ayahmu sempat mau buang lampu itu waktu rusak, tapi aku tahu, kamu pasti cari dia." Nino tertawa kecil. "Iya, Bu, dia bukan cuma lampu, tapi teman lama." Malam itu, Nino tidur di kamar lamanya. Luma menyala lembut, menemani seperti dulu. Dalam cahaya itu, Nino merasa seperti anak kecil lagi, damai, tenang, dan aman. Sebelum menutup mata, ia berbisik, "Selamat malam, Luma." Lampu itu berkilau lembut, seolah menjawab, "Selamat malam, Nino." Dan malam itu terasa begitu sempurna. Keesokan paginya, Nino menatap lampu itu sekali lagi. Ia sadar, rasa aman yang dulu datang dari Luma kini sudah tumbuh di dalam dirinya. Karena Luma telah mengajarinya hal penting, bahwa rasa aman tidak selalu berarti tidak ada kegelapan, tetapi berani berdiri di tengahnya dengan hati yang tenang. Kadang, keberanian terbesar datang dari hal yang paling sederhana, seperti cahaya kecil yang setia menyala setiap malam. Sebelum berangkat kembali ke kota, Nino menulis catatan kecil di meja. "Terima kasih, Luma. Kamu bukan sekadar cahaya di kamarku, tapi cahaya di hatiku." Ia menatap lampu itu untuk terakhir kalinya, menyalakannya, dan membiarkan sinarnya memenuhi kamar masa kecilnya sekali lagi. Dan entah kenapa, ia merasa meskipun akan pergi jauh, cahaya itu akan selalu bersamanya, kemanapun ia melangkah. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Jika kamu juga pernah merasa takut sendirian, ingatlah selalu ada cahaya kecil yang bisa kamu nyalakan di dalam hatimu. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, supaya kamu tak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Karena kadang, cahaya paling kecil, justru yang paling setia menemanimu di malam paling gelap.